أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum bi nafsi wa bittallahi wa ta'atih al-qaili fi kitabihil Qur'an wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Tak terkecuali nikmat taufik, nikmat hidayah, dan nikmat berjamaah sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi panutan kita, Nabi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in, pada tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Tidak lupa melalui mimbar ini khatib sampaikan pesan takwa dan kebaikan agar kita senantiasa bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga kita mendapat ridho dan rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sidang Jumat rahimakumullah, istimewanya seorang hamba yaitu apabila dia beramal tidak mencari hal lain melainkan ridha Allah Ta'ala. Tapi sedikit sekali hamba yang mampu mencapai pada tingkat ini. Maka dari itu para ulama memperbolehkan seorang hamba sebelum mencapai tingkat ikhlas seperti yang tadi beramal, yaitu dengan mengharap pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan bentuk dan tingkatan balasan amal seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam salah satu hadisnya menyebutkan tingkatan-tingkatan tersebut. Antara lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani
dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-a'malu khamsatun, fa'alun bimithlihi, wa amalun mujibun, wa amalun bi'ashratin, wa amalun bisab'i mi'atin, wa amalun la ya'lamu thawaban 'amilihi illallah. Yang artinya jamaah sekalian, amalan-amalan itu ada 5 tingkatan. Ada amal yang dibalas dengan semisalnya, ada amal yang mewajibkan, ada amal yang dibalas 10 kali lipat dari yang dikerjakan, ada amal yang dibalas 700 kali lipat, dan ada amal yang tidak ada yang mengetahui pahalanya yang berhak diberikannya kecuali Allah Ta'ala. Yang pertama jamaah sekalian, amal yang dibalas dengan semisalnya, yaitu adalah niat seorang hamba untuk beramal baik, hanya saja karena di luar kemampuannya amal tersebut gagal dilaksanakan. Itulah kemurahan Allah Ta'ala yang mencatat kebaikan hamba walaupun baru niatnya saja. Tidak salah jika Rasulullah SAW menyabdakan, niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya, sebab dengan niat baiknya cahaya sudah terpancar dalam hatinya. Berikutnya, amal yang dibalas 1 kali lipat adalah amal buruk seorang hamba. Itu pun tidak buru-buru dicatat, tetapi ditunggu terlebih dulu hingga 6 jam. Barangkali hamba yang melakukannya memohon ampunan, beristighfar kepada Allah. Demikian seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, malaikat amal sebelah kanan adalah pemimpin malaikat amal sebelah kiri. Jika seorang hamba berbuat kebaikan, maka ia langsung mencatatnya. Namun jika si hamba berbuat keburukan, maka ia berkata kepada malaikat sebelah kiri, tunggulah hingga 6 jam. Jika hamba itu istighfar, maka amal buruknya itu jangan dituliskan. Tapi jika ia tidak bertaubat, maka tulislah 1 keburukan saja. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, yaitu amal yang mewajibkan. Maksudnya, amal dari hamba yang tidak menyembah siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala, tidak berdoa kepada siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala, tidak menuju siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala, dan tidak keluar dari perintah-perintah Allah, tidak melanggar larang-larangannya, maka baginya berhak untuk diberikan surga Allah Ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya, hamba yang keluar dari perintahnya dan melanggar larangan-larangan Allah, maka Allah akan mengancam hamba tersebut dengan neraka. Adapun yang ketiga jamaah sekalian, amal yang dibalas 10 kali lipatnya. Secara umum, amal seorang hamba dicatat Allah Ta'ala 10 kali lipatnya, sebagaimana yang diinformasikan dalam hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin was-sayyi'atu bimithliha illa ayyatajawazallahu anha. Kebaikan itu dicatat 10 kali lipat hingga 700 kali lipatnya. Sementara keburukan dicatat semisalnya kecuali diampuni oleh Allah Ta'ala. Namun ada pula amal tertentu yang dicatat 10 kali lipat dengan bentuk balasan yang berbeda. Contohnya seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Jibril bersabda, wahai Muhammad, siapa saja yang bersolawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan menghapuskannya dari 10 keburukan dan mencatat untuk orang tersebut 10 kebaikan dan mengangkat untuknya 10 derajat. Hadis riwayat Abi Syaibani. Adapun yang keempat jamaah rahimakumullah,
amal yang dicatat 700 kali lipat kebaikannya. Yaitu amal yang mendapat balasan 700 kali lipat adalah amal berjihad di jalan Allah Ta'ala. Hal ini disampaikan secara jelas dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'i sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Sidang jamaah rahimakumullah. Dalam konteks kekinian, jihad tidak saja berbentuk angkat senjata di medan pertempuran, tetapi apapun yang dikerahkan dalam rangka menegakkan dan menghidupkan agama Allah, seperti membangun sarana ibadah, menghidupkan kegiatan dakwah, membina generasi pengamal Al-Quran, itulah juga termasuk amaliyah jihad atau berjuang di jalan Allah. Adapun yang kelima, jamaah rahimakumullah, amal yang tidak diketahui besaran balasannya kecuali Allah. Salah satu amal yang tidak diketahui besaran balasannya adalah amal puasa wajib. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan, aku akan membalas langsung ibadah puasa wajib. Hadis qudsi yang sering kita dengar ketika bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung membalas amalan ibadah puasa wajib atau puasa Ramadan yang kita laksanakan. Sebab besaran pahala dari puasa sunnah selain wajib diketahui, dapat kita cari referensinya. Banyak dari hadis tersebut mengatakan puasa sunnah itu pahalanya diampuni dosa 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Akan tetapi puasa Ramadan, maka pahalanya tidak terbatas dan hanya Allah yang akan balasnya. Selain itu masih ada amal-amal tertentu dari seorang hamba yang dikehendaki Allah mendapat balasan yang tak ternilai besarannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Itulah tingkatan dan gambaran balasan bagi Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya. Betapa pemurahnya Allah Ta'ala yang begitu teliti membalas kebaikan-kebaikan hamba-hambanya. Di saat hamba-hambanya berbuat baik, Allah Ta'ala balas dengan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga. Namun dikala hambanya berbuat keburukan atau berbuat dosa, Allah tangguhkan hingga beberapa saat. Barangkali ia bertobat dengan beristighfar, maka dicatnya bisa dihapuskan kesalahannya. Adapun ketika dia lalai tidak bertaubat atau beristighfar, maka hanya dicatat 1 keburukan baginya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang meraih keutamaan beramal. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini
Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bisa beramal kebaikan, untuk senantiasa istiqomah menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya agar kita termasuk orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha 'ala ni'amihi wa zidkum wa ad'uhu min fadlihi in ya'dikum wa rizqullahi akbar wa aqimis shalah.